mana khairukum man ta'allama Al-Qur'an lamahu. Kalau kita ingin menjadi bagian orang yang terbaik di sisi Allah, mari. Apakah menjadi santri Al-Quran atau orang yang belajar Al-Quran, atau menjadi orang yang mengajarkan, bahkan menggabungkan dua-duanya ada di dalam kita. Berikutnya, bahwa terkait dengan pertama, khairukum. Khairukum, ya ma'syaral qurra, ya ayyuhal ummah. Wahai para pembaca Al-Quranul Karim, orang-orang yang membaca Al-Quran, atau umat pada umumnya. Afdalukum kama fi riwayah. Paling mulia di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran, maksudnya adalah haqqa ta'allumihi, sebaik-baik pembelajaran. Kan tapi dengan sebaik mu'allamahu adalah haqqa ta'limihi, dengan sebaik-baik pengajaran. Kalau belajar ini aja, tidak hanya belajar saja, tetapi ini adalah lillahi ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan satu pengakuan atau yang lainnya, tapi memang karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian ingin disampaikan dari hadis ini. Ada beberapa keterangan lagi ya terkait dengan hadis-hadis yang tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, adalah ketika kita belajar ya sebaik-baik pembelajaran, dan ketika mengajarkan juga dengan sebaik-baik pengajaran ya. Terdapat dari waruda an Isa alaihissalam, ada perkataan dari Isa alaihissalam, Nabi Isa. Perkataan ini ditulis dalam buku yang saya jadikan referensi, dan saya pernah mendapatkan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, terkait dengan keutamaan orang yang mengajar, belajar dan juga mengajar ya. Adalah man alima wa amila, barang siapa yang mengetahui alima wa amila, kemudian dia mengamalkan, yud'a fil malakuti aziman, maka dia akan disebut oleh di antara para malaikat sebagai orang yang mulia, karena mengetahui dan mengamalkan, berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Kalau kita terapkan dalam Al-Quran, kita belajar Al-Quran, artinya kan kita tahu, kemudian mengamalkan apa yang kita tahu pada yang lainnya. Tidak harus nunggu misalkan menjadi seorang alim ulama itu baru mengajarkan pada yang lainnya. Tidak usah menjadi orang yang sudah nunggu-nunggu tua baru mengajarkan pada yang lainnya. Pada usia kita, santriwati ini pun dalam husnudzan saya itu sudah mampu mengajarkan bagian dari Al-Quranul Karim. Entah itu mengajarkan tahsinnya, entah itu mengajarkan tilawah mujawwadnya, kitabahnya, hafalannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Nah, jamaah rahimakumullah, pada hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim, yang ketika bacaan itu menjadi bacaan yang fasih. Alladhi yaqra', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramil bararah. Di tempat saya ada mahirun bihi. Mungkin di tempat yang lain menyebutkan mahirun fihi. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima. Riwayat Bukhari Muslim. Kita membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Alladzi yaqra'ul Qur'an, alladzi, orang yang yaqra'u, membaca Al-Qur'an, dan dia menerangkan wawunya adalah hal dalam keadaan mahirun, mahir itu adalah lancar. Bihi, dengan membacanya itu, jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang lancar, mahir, memberikan hak setiap huruf yang dibaca, baik dari sisi tajwidnya atau dari bacaannya, tilawahnya, tartilnya, maka sebagai bahasan adalah ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang ini akan bersama dengan
safaratil kiram, para utusan yang mulia lagi baik. Dalam terjemahan yang lain disebutkan dengan malaikat yang baik, yang berbakti lagi mulia. Jadi satu kehormatan, Allah beri kehormatan kepada mereka untuk dikumpulkan dengan makhluk-makhluk yang baik. Walladhi, dan orang yang yaqra'ul Qur'ana, yaqra'u dia membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an, wa yatata'ta, dari makna bahasanya yatata'ta, itu ya apa ya? Boleh diartikan dengan terbata-bata, merasa berat dalam bacaannya, atau dia mengalami kesulitan dalam membacanya, itu yatata'a, ya. Alaihi, karena proses belajar jadi merasa berat, lahu ajrani, dia diberi 2 pahala. Kalau kita tanya, mau pilih 2 pahala atau digabung dengan para makhluk yang baik lagi mulia, ya kita ingin yang kedua, digabungkan dengan makhluk yang baik lagi mulia, karena itu lebih baik dan lebih tinggi pahalanya atau balasannya jika dibanding dengan ajrani 2 pahala. 2 pahala itu apa? 2 pahala itu adalah satu ketika dia membaca ayat Al-Quranul Karim. Pahala yang kedua adalah usaha dia untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Karena semangat belajarnya itu juga mendapatkan pahala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi orang yang membaca Al-Quran, baru belajar membaca Al-Quran, kemudian dia terus mengulangi, selesai lagi mengulangi dari awal lagi. Dari sisi paling bisa jadi lebih banyak dari sisi apa? Ketika satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Karena satu ayat bisa dibaca berulang-ulang kali. Nah, tadi yang saya sebutkan dengan dikumpulkan dengan makhluk yang baik lagi mulia. Keterangan di sebelah ma'al malaikah lil malaikatis safarah, yaitu menjadi teman bagi malaikat. Ya, kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksud la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksud kepada Allah dan juga selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian juga falahu ajrani ajrul qiraah wa ajrul yatata'ta. 2 pahala tadi kita sebutkan, pahala membaca dan pahala belajarnya dia yang terbata-bata di dalam belajar dan juga ada rasa berat untuk melafalkannya. Di sini katakan bahwa pendapat dari Qadhi, Imam Al-Qadhi, dan juga yang lainnya dari ulama mengatakan walaysa ma'nahu alladhi yatata'ta 'alaihi lahu minal ajri aktsar minal mahir bihi. Bukan berarti yang membaca terbata-bata kemudian lantas pahalanya lebih banyak daripada yang mahir. Bukan. Tapi lebih bal al-mahir afdal wa aktsar ajran. Tetapi yang mahir itu lebih mulia dan lebih banyak pahalanya. Tapi kalau mahir membacanya, dia membaca cuma sekali terus tutup Al-Quran. Sedangkan yang tak terus belajar, bisa menjadi mahir dan itu juga banyak. Artinya adalah di sini Allah memberikan apresiasi kepada siapapun yang ingin bisa membaca Al-Quran dan memahaminya. Kalau kita lihat levelnya ya, kalau dari level dari atas, kita ini kan diperintahkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk bisa mengamalkan, maka harus memahami. Untuk bisa memahami, maka harus membaca. Ya kan? Dari bacaan dan paham. Untuk bisa membaca, maka harus belajar. Gitu. Nah, orang yang yatata'ta itu pada belajar tadi. Dan seyogianya orang yang mahir harus bisa memahami dan juga mengamalkannya. Nah, kafilah rahimakumullah, apa yang itu dikatakan padanya lebih banyak? Li'annahu ma'as safarati walahu ujur katsirah. Karena ketika bersama dengan malaikat, berarti maknanya adalah mereka ini memiliki pahala yang banyak sekali. Walam yuzkar hadhil manzilah li ghairihi wa kaifa yalhaqu bihi man lam ya'tanu bi kitabillahi ta'ala wa hifdhihi wa itqanihi wa kasrati tilawatihi wa riwayatihi wa ghairu dzalik. Dan pahala bagi orang yang mahir dikumpulkan dengan malaikat yang berbakti lebih mulia. Itu kan menunjukkan terkait dengan derajat atau posisinya. Sedangkan posisi yang bersama dengan malaikat ini hanya disebutkan dalam orang yang mahir.
Sedangkan yang tidak mahir tidak disebutkan derajatnya, posisinya ada di mana. Sehingga pendapat ini menguatkan orang yang mahir bagaimanapun pahalanya lebih banyak daripada tak yang terbatah-batah, yang berat, sekalipun lahu ajroni, mendapat 2 pahala ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah maksud dari hadis yang kedua, ya. Kemudian dari hadis yang kedua ini, mari kita motivasi diri kita, kalaupun kita punya santri, kita motivasi santri dan juga kita beri contoh untuk menjadi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran sebagai level di mana lanjut pada pemahaman dan juga pengamalan dari Al-Quranul Karim. Hadis yang ketiga, wa'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, keterangan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujati. Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujati. Rihuha thayyibun. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ini yang pertama. Ini hadis ini berbicara, membahas terkait dengan perumpamaan mukmin dengan membaca Al-Qur'annya. Yang kedua adalah wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana masalul tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun. Yang ketiga, masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'ana masalul raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Riwayat Bukhari Muslim. Mari kita lihat keterangan dalam hadisnya. Jadi ada empat kategori atau 4 kelompok ketika seseorang itu dikaitkan dengan tilawah Al-Qur'annya. Apakah mau jadi orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Ini memang satu pilihan. Pertama adalah masalul mukmin, perumpamaan bagi orang mukmin yang alladzi yaqra'ul Qur'ana. Dia itu membaca Al-Qur'anul Karim. Dia membaca Al-Qur'an. Itu disamakan, itu ditashbihkan, diserupakan dengan masalul utrujati. Seperti udruja. Udruja itu apa ya? Saya tidak berani dan tidak tahu membahasakan dengan buah apa. Kalau di udruja ini gambarannya adalah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya manis. Ya, rasanya enak dah. Jadi baunya itu tidak menjadi bau yang orang itu merasa enak, merasa bosan, merasa mual, tidak. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga enak. Enggak ada yang bikin orang itu saya enggak mau makan udruja, tidak ada. Maka di sini keterangannya adalah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ini di samping bau dan rasanya enak, termasuk jenis yang ukurannya cukup besar dan enak untuk dilihat. Warnanya adalah kuning, idhiya safraun faqunha tasrun nazirin. Warnanya ke kuning-kuningan. Kuning. Jadi enak. Orang kalau melihat itu senang. Ya. Wa malmasuha layyinun. Jadi disentuh halus dia. Halus. Tashrafu ilaiha nafsu qabla akliha. Sebelum kita makan aja, kita kalau sudah mendapatkan buah ini, sebelum makan kita sudah senang duluan. Sebelum memakannya kita sudah merasa senang duluan. Wa yufidu akluha ba'da iltizadi bimadzaqiha. Jadi sehingga ada orang yang mengatakan ini adalah jeruk. Tapi jeruk yang mana? Nah, karena jeruk juga ada yang asam. Jeruk ada yang asam, kemudian jeruk ada yang coba kalau jeruk nipis, dipotong, kemudian taruh di tangan kita, kemudian kita makan. Rasanya bagaimana? Nah, itu tidak bisa menggambarkan utrujah. Kalau yang demikian itu tidak bisa menggambarkan utrujah. Maka saya sendiri tidak berani menerjemahkan sebagai jeruk.
Ini boleh dibahasakan, 4 kelebihan pada buah itu bergabung pada buah utrujah. Apa itu? Al-basar, enak dilihat, jadi dilihat itu bagus. Menyenangkan. Dzauq, kalau dirasakan juga menarik. Kalau dirasakan kan enak. Kalau dicium, baunya itu semerbak, aromanya bagus. Kalau disentuh, itu rasanya halus. Nah, sudahlah kita berpikir buah apakah itu kalau kita di Indonesia, ya. Ini yang pertama, masalah utrujah, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat bahwa dalam hadis ini, masal mukmin alladzi yaqra'ul Qur'ana. Di sana ada menggunakan yaqra'ul Qur'ana itu adalah fi'lul mudhari'. Apa maksud daripada fi'lul mudhari'? Yufidu man at-tajaddud wal istimrar. Adalah aktivitas tilawahnya itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ya, terus-menerus, tidak hanya sekali. Maka itu menggunakan fi'lul mudhari'. Yang rahasia menggunakan fi'lul mudhari'. Rasul menyebutkan dengan fi'lul madhi. Masalul mu'min alladzi qara'al Qur'an. Nah, itu kan qara'al Qur'an. Membaca, yang telah membaca, bukan. Sekarang baca, besok membaca, kemarin juga telah membaca. Jadi continue, terus menerus. Sehingga dia menjadi handullah. Apakah kita bisa menjadi handullah? Insya Allah bisa. Mudawamah fi tilawah, mudawamah fil qiraah. Kita jaga terus tilawah dan bacaan kita Al-Qur'anul Karim. Termasuk juga usaha untuk memahaminya melalui kajian tafsir atau kita membaca tafsir itu sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'ana wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana. Masalah tamrati. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca atau tidak sering membaca atau yang tidak mau membaca tapi dia mukmin. Tidak membaca Al-Quran, maka bagikan kurma. Teman-teman, tentunya ini bukan makanan yang asing, kurma itu. Kurma ini adalah lari halaha wa ta'muha hulwun. Dia tidak ada bau. Coba kalau kita lihat, kurma dalam satu kardus. Nah, Mas Radin yang biasa yang paham ini, Mas Radin. Kurma ditumpuk di atas meja kalau mau buka puasa. Nanti yang mau buka puasa, kita lewat, ada nggak semerbak, bau kurma ya? Nah, kalau ada yang ngomong bau kurma, kok bau kurma, itu bermasalah hidungnya. Kalau orang yang simptomnya COVID itu kan hilang indera penciumannya. Jadi kalau ada yang ngomong, kok ada bau kurma ya? Siapa yang makan kurma? Itu ngawur itu namanya. Kenapa? Karena kurma tidak mengeluarkan ini tidak mengeluarkan semerbak aroma harum. Dan tidak ada semerbak aroma kurma. Bagaimana mengeluarkan semerbak aroma kurma itu? Di sini dikatakan lari halaha. Dia wa ta'muha hulwun. Kalau dimakan rasanya manis. Bagaimana menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka kurma itu manis kalau dimakan, tapi nggak ada semerbak. Kita mohon maaf, kalau kita ambil misalkan kalau di depan hidung, nggak ada itu bau kurma, perasaan nggak ada. Ini bau ajwa gitu, ini sukari, ini saidi, ini dari Beirut, ini dari Yaman, ini dari apa namanya pasar Jogja itu apa sih namanya? Lupa pasar Jogja. Yang di Malioboro. Beringharjo, Masya Allah, sudah lama ini nggak keluar. Jadi Beringharjo. Nggak bisa kita mengidentifikasi kurma dari harum, nggak bisa. Penting adalah kita bisa mengidentifikasi dari matanya, penglihatan. Apa maksudnya? Kenapa manis? Jadi mukmin dengan keimanannya dia itu manis gitu. Secara manis karena dia mukmin yang beriman, dia menjadi orang beriman. Karena dia tidak membaca Al-Qur'an, maka tidak ada semerbak aroma yang keluar dari dirinya. Enggak ada aroma wangi. Tidak ada. Tidak ada aroma wangi. Tapi dia tetap kalau dirasa dasarnya adalah manis. Ya, manis karena keimanan yang ada di dalam dirinya. Kalau yang membaca Al-Qur'an, kayak inner beauty-nya ada gitu. Secara internal dari dalam dirinya itu ada aura. Kemudian aura ini kemudian terpancar keluar. Aura positif. Karena apa? Buah dari membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, teman-teman pilih mau jadi yang pertama atau yang kedua. Jangan pilih yang ketiga ataupun yang keempat. Sekalipun tidak kita pilih, tetap kita sampaikan.
Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu bagikan raihanah. Apa itu orang raihanah? Raihanah bisa berarti minyak wangi gitu. Ya minyak wangi atau bunga. Yang apa? Riyuhaha thayyibun wa ta'muha murrun. Apa namanya? Minyak wangi, parfum atau bunga itu kan baunya semerbak. Oh, kenapa? Semerbak harum ini dikatakan dia membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ta'muha murrun, dan tapi rasanya itu pahit. Kenapa pahit? Pahitnya dikarenakan ya karena dia munafik. Jangankan membaca Al-Quran, orang munafik itu pun ada yang sholat. Orang munafik ada yang haji, ada yang puasa, ada yang berinfak dan bersedekah, yang semua itu dan ibadah yang lainnya itu dilakukan untuk menutupi kemunafikannya. In a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ya karena orang munafik itu. Coba kita lihat. Kita lihat keterangannya di sini adalah kenapa disebut tadi orang munafik baca Al-Quran bagikan minyak wangi. Jadi semerbak harumnya dikatakan riyuha thayyibun li anal Qur'ana thayyibun. Karena Al-Quran itu baik. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang positif. Walaysa illa anfasitali wal qari waktu qiraatihi. Jadi dia menjadi harum, semerbak harum di saat dia membaca Al-Quran. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ia tidak harum. Tapi di saat membaca Al-Quran itu semerbak harum. Tentunya kita tidak bisa mencium di dunianya. Nggak harum, nggak ada. Misalkan seorang mukmin yang misalkan dia sering membaca Al-Quran, karena sering membaca Al-Quran sampai 5 hari tidak mandi, dicium. Nggak harum, gimana ini hadisnya? Ya, kalau 5 hari tidak mandi, mana mungkin harum? Walaupun baca Al-Quran, ya tetap juga tidak harum. Bacalah Al-Quran, di saat membaca Al-Quran itu semerbak harum wanginya. Kalau 5 hari tidak mandi, ya kecut lah. Dia harus segera mandi, gitu. Wa ta'muha murrun, kalau dikatakan adalah rasanya itu pahit, dikarenakan apa? Li'anna nifaq kufrul batin. Karena kemunafikannya. Karena kemunafikannya. Ya, inilah maksud dari masalah munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, masalah raihanah bagi minyak wangi. Yang keempat, wa masalah munafik alladzi la yaqra'ul Qur'ana, sudah munafik tidak baca Al-Qur'an, maka masalil hanzulati, bagikan hanzulah. Hanzulah itu apa? Hanzulah itu apa ya bahasa kita itu? Hanzulah boleh nggak diartikan dengan brotowali? Siapa yang tahu brotowali? Itu dia tidak punya aroma, tapi kalau dimakan itu pahit. Terkadang saya salah ya mendengar kisah. Dulu orang-orang dulu kalau ada anaknya suka nangis dikasih brotowali. Banyak dicekoi. Mohon maaf kalau misalkan sudah lebih dari 2 tahun kemudian masih minum air susu ibunya, itu kadang dicekok dengan jamu brotowali biar berasa pahit dan dia tidak mau minum dengan ibunya, dengan asinya, ya, dengan asi itu. Alhamdulillah wahya ma'rufatu sama fi ba'dil bilad batih Abi Jahal. Oh, kalau di beberapa negara disebut dengan batih Abi Jahal. Batih itu bisa diarti semangka Abu Jahal. Semangka Abu Jahal. Semangka Abu Jahal kalau di kita mungkin brotowali. Karena dia sangat pahit. Dia nggak mengeluarkan bau. Brotowali itu tidak ada bau. Tapi kalau dicicipi, itu pahit sekali. Murrun. Tidak ada aroma semerbak harum dan juga tidak memiliki, dan rasanya itu pahit. Gimana dia munafik itu sudah tidak manis, apalagi tidak membaca Al-Quran. Ya, kalau dia masih membaca Al-Quran, membaca sesuatu yang baik, mungkin akan mengeluarkan aura yang baik. Sekalipun dia itu orang yang munafik dan pahit itu. Nah, ini adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan antara kita seorang mukmin dan munafik ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran maka menjadi baik, dan meninggalkan Al-Quran maka menjadi buruk. Ya. Oleh karena itu yang terakhir dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah taala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman.
Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, bihat kita itu kaum-kaum yang terdahulu maupun yang akan datang. Wa yad'u bihil akharin, dan Allah mampu juga karena Al-Qur'an itu menurunkan derajat kaum-kaum yang lainnya. Ya, hadis riwayat rawahu Muslim. Maksudnya adalah man ista'malka ala ahli wadi, qala Ibnu Abza. Ini keterangannya saya carikan lagi. Innahu qari'u li kitabillah azza jalla wa innahu alimun bil faraid. Qala Umar, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala al hadis bihadzal kitabi ay bi qiraati wal amal bihi. Jadi qiraah dengan amal. Kalau di hadis disebutkan innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum-kaum dengan Al-Qur'an ini, itu artinya adalah dengan membaca dan mengamalkannya. Ya, membaca, kaum ini membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Tidak hanya cukup membaca saja, tidak hanya cukup menghafalnya saja, tetapi bagaimana itu dilanjutkan dengan mengamalkannya. Mengamalkan kandungan ada di dalamnya. Kita ingin seperti meniti jalan sahabat yang langsung dididik oleh Rasul SAW ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, sahabat itu tidak akan berpindah pada hafalan atau bacaan Al-Quran kecuali sudah memahami apa yang dibaca. Nah, ini menjadi bagus. Karena Al-Quran ada pada zaman kita sama dengan Al-Quran, dengan ada yang ada pada zaman Rasul SAW. Secara substansi yang beda adalah cover. Cover kita ada hard cover, ada soft cover, dan sebenarnya ada warna-warni itu. Tapi substansinya, redaksi Al-Quran itu sama. Dimanapun sama. Kenapa harus berbeda kita? Karena tadi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim yang berbeda, maka melahirkan hasil yang berbeda. Wa yadu bihil akharin, dan Allah merendahkan atau menurunkan derajat orang yang lain, kaum-kaum yang lain, dikarenakan apa? Karena mereka ini bil i'radi anhu wa tarkul amal bi muqtadahu. Mereka berpaling dari Al-Quran dan tidak mengamalkan Al-Quran. Surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 124 Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku, yaitu Allah, peringatan Allah, berarti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia itu dikasih kehidupan yang sempit. Nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari akhir nanti akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan a'ma, itu dalam keadaan buta. Sebagai bentuk balasan dari berpalingnya dia dari Al-Qur'anul Karim. Maka qala rabbi lima hartani a'ma wa qad kuntu basira, ayat 125 Toha. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu saya itu bisa lihat. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi ini sebagai balasan kepada kamu, wahai manusia, yang dulu telah diberikan ayat-ayat Allah kepadamu, tapi engkau berpaling, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau pun dilupakan dan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Inilah teman-teman yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sampai hadis yang ke-5. Syukur alhamdulillah kalau misalkan teman-teman itu juga membaca, menghafal dari matan hadis. Ada sanad, ada matan sama perawinya. Misalkan hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Ya. Kemudian yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as-safratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta fihi lahu syaqan 'alaihi wa huwa syaqan lahu wa huwa syaqun wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Tuh. Kemudian hadis yang ketiga adalah masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana masalul at-tamrati.
Utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamrat. La riha laha wa ta'muha hulwun. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'ana kamasalir raihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'ana masalul hanzalati la riha laha wa ta'muha murrun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Terakhir adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat kaum-kaum dengan Al-Qur'an ini dan menurunkan derajat mereka dengan Al-Qur'an ini dikarenakan mereka tidak membaca dan tidak mengamalkannya. Allah a'lam bishawab. Demikian untuk pertemuan yang pertama perdana pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita pahamkan pada diri kita, memotivasi diri kita. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran, bertambah ilmu, maka seyogyanya bertambah baik akhlak kita dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz izin menggantikan Ustadz Radin untuk membawa acara? Boleh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bialamin. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Talkis yang sudah menyampaikan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan pertama. Alhamdulillah, masya Allah ya tadi materi yang sangat luar biasa dan bahwasannya ya betapa tingginya derajat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, tapi ternyata tidak cukup dengan membacanya gitu. Jadi yang sudah tertera di hadis Rasul gitu, bahwasannya tidak hanya membacanya gitu untuk menjadi sebaik-baik manusia, tapi juga harus mengamalkannya gitu. Dan ternyata perumpamaannya sangat banyak gitu ya. Jadi seorang mukmin yang dia membaca Al-Quran nanti perumpamaannya seperti buah utrujah gitu ya. Dan yang paling menyedihkan ya, tadi cukup tertampar Ustadz. Ketika kita tidak membaca Al-Quran itu dengan niat ikhlas ya, yaitu orang munafik gitu ya. Mungkin harumnya akan harum gitu, tapi ternyata rasanya sangat pahit gitu. Dan bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran maupun orang-orang yang diturunkan derajatnya dengan Al-Quran pula gitu. Oke. Mungkin ada lumayan cukup waktu banyak ya Ustadz untuk tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Talkis? Oh ya, ada di kolom chat ya. Saya bacakan Ustadz ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah bisa diambil mafhum mukhalafah dari hadis yang kedua, yaitu tentang keburukan bagi orang-orang yang tidak mahir membaca Al-Quran dan tidak mau belajar untuk memperbaikinya? Apakah baginya dua keburukan? Keburukan yang pertama adalah membaca Al-Quran tanpa ilmu, dan keburukan yang kedua adalah meninggalkan menuntut ilmu yang telah diwajibkan kepadanya dari hamba Allah. Jazakallah khair. Dalam membaca keterangan ini, saya sendiri belum mendapatkan ada penjelasan dari muhaddis atau ulama hadis menjelaskan terkait dengan mafhum mukhalafah dari hadis ini. Saya belum mendapatkan. Berbeda dengan dalam ayat Al-Quran ada istilah mafhum mukhalafahnya. Kalau misalkan, apakah pertanyaannya adalah tentang keburukan bagi orang-orang yang tidak mahir membaca Al-Quran dan tidak mau belajar memperbaikinya. Ya, itu memang sudah menjadi perilaku yang tidak baik. Tidak ada usaha, tidak ada effort, tidak ada usaha mau membaca, mempelajari, apalagi bisa mengamalkannya. Sebenarnya yang rugi adalah kita. Jadi kalau misalkan kita tidak mau membaca, ya kan? Kemudian kalau membaca, kemudian kita tidak mau memperbaiki bacaan. Itu kan nanti berpengaruh pada pemahaman. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran itu kalau kita sendiri tidak memahami? Lantas selama ini kita beramal, atau dasarnya dari mana? Landasannya dari mana? Ya asal dengar-dengar. Ya. Asal dengar-dengar dari yang lain. Apakah itu bisa dipastikan benar? Ya itu benar lah. Belum tentu. Ada kenikmatan tersendiri ketika kita memahami Al-Quran dengan sedikit bekal ilmu yang kita miliki. Misalkan,
kita belajar tafsirnya. Dijelaskan oleh guru kita terkait dengan makna qul a'udzu birabbin nas. Kenapa Allah menggunakan kata a'udzu? A'udzu itu adalah fi'il mudhari'. Kita jadi ingat, oh, iya fi'il mudhari', a'udzu memang fi'il mudhari' ketika domainnya adalah ana. A'udzu. Kemudian kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari'? Dikarenakan fi'il mudhari' yufidu ma'na at-tajaddud wal istimrar. Artinya adalah memohon perlindungan kepada Allah itu dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah fungsi fi'il mudhari'. Kita meminta perlindungan pada Allah terus-menerus. Kalau di sini a'udzu diungkapkan dengan fi'il mudhari' karena kita tidak tahu kapan, di mana kita diganggu oleh setan itu, minal jinnati wan nas, sifat buruk, bisikan dari jin dan manusia. Karena kita tidak tahu, selama itulah kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman seperti ini berdasarkan dari usaha kita belajar ilmu nahwunya, belajar ilmu sharafnya, belajar ilmu balaghahnya untuk bisa memahami Al-Qur'an. Maka dengan sendiri adalah kita mau memuliakan diri kita sendiri dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas diri kita. Tetapi kalau kita tidak mau memuliakan diri kita dengan ittiba Nabi, ittiba Rasul, lantas kita mau jadi apa kalau tidak ingin memuliakan diri sendiri? Ya, berbeda dengan orang yang kemudian ada usaha tapi belum sampai berhasil. Keberhasilan seseorang di hadapan Allah bukan pada pencapaian goalnya. Oh, ini sudah mahir, berarti dia lulus, berarti berhasil. Dan ini dikatakan lulus. Lantas bagaimana yang dia belajar tapi tidak bisa-bisa? Tapi ada effort, ada usaha. Allah juga akan melihat itu. Sebagaimana ketika kita melihat sirah dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan 950 tahun yang usia yang Allah berikan kepadanya, dengan jumlah pengikut yang tidak lebih dari 100 orang, apakah kemudian Allah mengatakan, Nuh kamu gagal? Tidak. Allah tetap menghargai saat itu dan Nabi Nuh termasuk yang berhasil. Laila wa nahara, berdakwah siang dan malam. Maka ada usahanya. Teman-teman yang dimati oleh Allah, maka kita, saya khususnya, harus ada usaha untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya. Kemudian juga belajar untuk memahami dari apa yang sudah bisa kita baca untuk kita amalkan, sehingga nanti akan berpengaruh. Pengaruhnya Al-Quran adalah dari pemahaman yang kita amalkan. Saya mengatakan kemarin, perilaku kita ini bisa jadi cerminan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Sebagai cerminan ya, kita meninggalkan satu perkara. Kenapa? Karena Al-Quran melarang. Kita melaksanakan satu perkara. Kenapa? Karena Al-Quran menyemarikan di dalamnya. Nah inilah, kalau misalkan kita meninggalkan keduanya, ya tidak hanya dua keburukan, bahkan nanti akan berturun-turun. Karena dia tidak mau membaca dan tidak memahami, berarti nanti ada kewajiban yang dia tidak laksanakan. Ada larangan kemudian dia kerjakan. Dan itu betul-betul dan akan menjadi lebih banyak dan sehingga menjadi salah satu yang bahaya dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua ya. Assalamualaikum, saya Putri, santri RTA Ahwat Pusat. Ustadz izin bertanya, bagaimana porsi belajar dan mengamalkan Al-Quran yang tepat? Apakah harus sama dua-duanya? Atau yang penting keduanya telah terlaksana dengan porsi yang tidak harus sama? Jazakumullah khairan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada kalanya memang kita memiliki dua kondisi yang bisa dilaksanakan secara bersamaan. Misalkan, jadi lihat kondisi kita masing-masing. Kondisi di mana kita bisa merasakan duanya. Sekarang ini kita sudah memiliki basic keilmuannya. Kemudian kita tetap belajar pada guru kita. Pada misalkan Ustadz Satori, pada Ustadz yang lainnya. Kemudian satu sisi kita ternyata punya binaan TPA. Iya, karena kita dari rumah tahfidz kemudian membina salah satu TPA di masjid yang terdekat dengan rumah tahfidz. Itu bisa diamalkan berduanya, beriringan. Sekalipun yang diajarkan tidak selalu sama seperti yang diterima. Jadi misalkan dengan Ustadz Satori mempelajari surah Nur. Ketika mengajarkan pada anak TPA, tidak harus selalu mengajarkan surah An-Nur. Kita baca bagaimana A-I-U Babibu kemudian Al-Fatihahnya. Kan itu. Yang kedua adalah, ada kalanya kita hanya bisa mengerti salah satu dari keduanya. Karena kondisi kita, karena posisi kita. Satu, kita hanya bisa adalah belajar. Mungkin kita menjadi pemula. Dengan ketersediaan waktu yang singkat, kemudian kita hanya bisa belajar. Belajar mendengarkan kajian, belajar menghadiri majelis taklim, baik secara online maupun offline,
Untuk mengajarkan kita belum dapat waktu, kita sudah ada usaha. Nah di situ ada usaha, Saya ajarkan ke siapa ya? Kalau tidak ada peserta didik, mungkin jadi anggota rumah. Ternyata dia masih sendiri, tidak ada, belum ada anak, belum ada pasangan. Jadi dengan keluarga inti dia di rantau, tempat rantau. Kalau posisi kita baru salah satu, maka lakukan itu. Kita hanya menjadi orang yang mempelajarinya. Bisa jadi pada yang keduanya, kita adalah menjadi orang yang mengajarkan. Jadi kita mengajarkan ke sana kemari, waktunya kita habis untuk mengajarkan Al-Quran pada yang lainnya. Kita mau belajar mungkin karena aksesnya yang susah. Belajar sama siapa, harus keluar sana. Kalau saya belajar harus keluar, bagaimana nanti dengan masyarakat yang ada di sekitar? Siapa yang mengajarin mereka selama saya tinggal untuk belajar? Sehingga posisi dia adalah posisi harus mengajar. Sehingga porsi untuk belajar itu minim. Nah, yang penting bagaimana niat untuk keduanya itu ada dalam diri kita dan kita amalkan. Ada kesempatan, di mana kesempatan yang ada di depan kita laksanakan. Apakah kita mau kesempatan untuk belajar atau mengajar? Hari ini misalkan saya mengajar, tapi nanti misalkan hari yang malam itu kemudian saya mungkin ngaji sama ustadz yang lainnya, sama ustadz Lulus, ustadz Tori atau ustadz yang lainnya. Nanti ketemu dengan jamaah yang lain, saya ajarkan apa yang saya dapatkan. Begitu terus. Jadi ada niat itu harus kita bina. Apakah dua-duanya bersamaan? Belum tentu. Tidak ada. Kita menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang mulia dengan belajar dan juga mengajar. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah a'lam bishawab. Masih ada waktu ya Ustaz untuk tanya? Masih. Monggo teman-teman kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Kalau belum ada, saya izin bertanya ya Ustaz. Sambil menunggu yang lain, izin tanya Ustaz, mungkin yang pertama tadi sebenarnya cukup ini ya Ustaz, tertampar terkait sebenarnya kan berapa tingginya derajat orang-orang yang membaca Al-Quran gitu, asalkan dengan catatan dia lillahi ta'ala gitu Ustaz, dan tidak ada maksud lain gitu, selain memang hanya mengharapkan ridho Allah. Nah tapi bagaimana Ustaz jika kita dihadapkan dengan situasi kan iman itu kan naik turunnya Ustaz, situasi kayak bisa jadi malah terhadap penilaian manusia gitu, misalnya menjadi ujian terbesarnya adalah penilaian manusia gitu. Jadi kayak kita merasa kita tuh masih di bawah gitu, misalnya di tangga ketiga misalnya, tapi ternyata manusia yang di sekitar kita itu menilai kita sudah di tangga yang lebih tinggi gitu. Misalnya 8 yang udah siap, oh ini udah Quran banget nih orangnya gitu. Tapi padahal kita merasa kita masih sangat jauh gitu untuk berinteraksi Qurannya gitu. Tapi orang kita tuh udah merasa kita tuh udah Quran banget. Misalnya dengan disuruh ngajar, terus misalnya disuruh untuk untuk memimpin suatu forum dakwah, yaitu dakwah kursus Quran kayak gitu Ustaz. Itu kan suatu yang kemuliaan luar biasa gitu Ustaz. Tapi kita menilai kita tuh belum mampu Ustaz. Tapi ternyata orang lain menilai kita tuh tetap mampu gitu. Nah itu apakah menjadi suatu ujian atau memang itu menjadi anugerah dari Allah untuk kesempatan kita untuk belajar Ustaz? Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih jazakallahu khair. Apakah menjadi kewajiban kita untuk menilai diri sendiri kan gitu, menilai diri sendiri. Penilaian orang lain bisa menjadi ujian, bisa menjadi musibah bagi diri kita. Kalau misalkan kita yang dinilai, ya. Artinya adalah ketika kita terpaku dengan penilaian orang lain, ketika menilainya bagus, wah Anda kan sudah tinggi, Anda kan di rumah tahfidz, Anda punya hafalan kayak gini, Anda luar biasa udah begini. Kalau kita terbaper, kita bawa perasaan, wah gitu. Hati-hati, itu bisa menjadi ujian yang kemudian bisa menggerogoti usaha yang telah selama ini kita lakukan. Jadi menjadi mengarah ke arah sombong. Tapi saya nggak sombong, saya nggak kabur. Iya, kita tidak menyebut sombong dan tidak menyebut takabur. Hati-hati ketika nanti, ini kan baru awal nih, baru awal godaan pertama. Siapa tahu nanti godaan itu berkelanjutan terus menerus sehingga menjadi orang yang ke arah dua tadi, takabur dan juga atau sombong itu. Atau ketika orang menganggap sebaliknya, kamu itu masih santri baru, nggak usah ngajarin orang. Nanti aja kalau sudah lama di sini, baru santri baru kemarin sore saja. Kita terus terbawa suasana. Ya udah deh kalau itu saya tidak mau ngajar dia dah. Baru ngajar aja sudah dikomentari negatif kayak gitu sama udah deh. Nah, berarti ini baper. Ini berarti perlu kita perbaiki niat kita. Nah,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum walakinallahu yanzuru ila qulubikum. Jadi niat kita apa? Niat kita apa melakukan itu? Orang menilai positif atau mungkin tidak enak terhadap kebaikan yang kita lakukan yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka sejujurnya kita tidak terpengaruh gitu loh. Selama yang kita lakukan itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kalau yang kita lakukan itu adalah satu keburukan sehingga orang lain mencela, sebenarnya kita harus introspeksi. Introspeksi. Kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, kemudian ada orang yang menyanjung dan kemudian apa namanya mencemooh, nah, kita tidak terpengaruh ya, karena yang kita lakukan karena Allah. Tapi menjadi penting kita mengingat hadis Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang memujimu, ambil pasir, masukkan ke dalam mulutnya. Nah, apa itu maksudnya? Jadi kalau ada yang memuja kita, wah kamu ambil pasir, masukkan dalam mulutnya. Kenapa? Karena pujian itu bisa jadi menyesatkan orang yang dipuji. Ya. Maka kalau kita mau memuji seseorang, pujilah apa yang ada dalam dirinya. Jangan berlebih-lebihan. Memuji apa yang dari dirinya. Dan pujian itu harus disematkan dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kecerdasan kepada antum sehingga antum memiliki hafalan yang kuat. Nah, kan dikaitkan dengan Allah. Tidak dari dirinya sendiri. Ini adalah yang baik. Tetapi ketika yang dipuji memang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang tertera dalam pujian. Jangan menjadi orang yang puji tapi menjadi menjadi dusta pujiannya. Luar biasa. Anda hafalannya bagus. Baru saya lihat tadi di sini kemarin sebentar lagi terus hilang gitu. Anda bisa menghilang ya. Alhamdulillah Anda bisa menghilang. Pas dobos nih, hati-hati yang seperti itu. Maka Rasul mengingatkan kita dalam satu hadis, kalau engkau dipuji oleh seseorang dengan apa yang ke atas apa yang kamu lakukan, sumpahlah mulutnya dengan pasir. Ini menunjukkan keras bagi dua arah. Satu kepada kita, kalau memuji seseorang, jangan berlebihan. Cukup beri apresiasi terhadap atas apa yang telah dia lakukan. Sebatas apa yang dia lakukan. Ya, itu satu. Yang kedua, dari sisi orang yang dipuji. Yang dipuji ini juga, jangan lantas menjadi baper, hati-hati. Kalau perlu diingatkan yang muji. Kalau misalkan dipuji, wah kamu ini hebat, kamu luar biasa, kerja kamu luar biasa, otak kamu memang encer. Ingatkan, ini semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan saya daya ingat yang kuat. Ingatkan si pemuji bahwa apa yang terdapat pada dirinya itu bukan semata-mata karena dirinya, tetapi juga karena Allah. Ini yang saya lakukan. Memang harus hati-hati. Kalau disuruh memilih, kita milih dipuji ataupun dicela. Ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat saya lebih baik dicela daripada dipuji. Karena kalau dicela saya lebih bisa menata hati gitu. Daripada kalau dipuji kadang menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Oke, silakan. Mohon izin bertanya satu lagi Ustaz, antara dan Hafizul Quran. Baik. Antara hamilul Quran dengan hafizul Quran, mohon maaf saya secara pribadi juga belum melihat perbedaan secara jelas ya, belum melihat. Apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, berarti adalah hamilul Quran, orang yang membawa. Atau artinya yang membawa Al-Quran, hamil membawa Al-Quranul Karim. Kalau hifzul Quran adalah menjaga. Hamil ini lebih kepada orang yang membawa itu adalah dia menghafal, berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Hamilul Quran itu orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca, menjaganya, kemudian mengamalkannya. Itu. Kalau hafizul Quran itu yang menjaganya. Kalau kita dalam pemahaman bahasa di kita di Indonesia adalah hafizul Quran lebih kepada orang yang menghafal atau memiliki penjagaan terhadap hafalan Al-Quranul Karim. Hafalan Al-Quran. Apakah ada tingkatannya? Allah alam. Saya belum melihat perbedaannya di Mu'jamul Furuq Al-Lughawiyah. Mudah-mudahan nanti saya bisa diingatkan sehingga untuk bisa membuka lagi dalam pembahasan Mu'jamul Furuq Al-Lughawiyah. Mohon maaf di sini hujan deras jadi tidak begitu terdengar jelas suara saya. Allah alam bissawab. Ini masih ada waktu Ustaz untuk tanya jawab.
Saya tidak dengar suaranya. Oh, saya cek. Belum masuk ya? Belum masuk ya, Ustaz? Zeh, Apa nih? Zeh. Suara saya didengar? Ya, apa nih, Ustaz? Apakah sudah, Ustaz, sudah. Aja, sudah. Jadi Allah alam bisawab. Ya, alhamdulillah. Oke. Syukran, Ustaz. Kira-kira masih ada waktu tidak ya, Ustaz, untuk tanya jawab? Boleh. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, ditambah. Oke. Oh, ya. Monggo dari teman-teman semua, kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan ya. Boleh open mic atau ditanyakan lewat kolom chat. Dari Konoha, silahkan dari Konoha. Kalau ada perwakilan dari QB atau Jinjurigi atau apa dari Konoha boleh. Mbak Fitria kenal daerah Konoha? Lama sekali, Ustaz. Konoha itu desa Naruto. Naruto itu yang jadi Hokage yang ke-7. Bapaknya Hokage yang ke-4. Kemarin udah meninggal ya, Ustaz? Tahu. Sama yang pertama. Monggo, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya izin bertanya lagi, Ustaz. Boleh. Oke. Mungkin pertanyaannya tadi hampir mirip ya, Ustaz. Jadi ini mungkin lebih ke teknis ya, Ustaz. Bagaimana misalnya kita karena sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya gitu. Nah, bagaimana posisi kita, misalnya saya ya, yang background-nya itu mungkin dari kecil bukan yang fokus di ilmu Quran sekali gitu, baru benar-benar belajar Quran tuh mungkin sejak kuliah gitu. Nah, tapi punya cita-cita misalnya Ustaz, misalnya besok itu membangun rumah Quran gitu, tapi dengan model yang merasa dirinya tuh masih sangat jauh gitu, Ustaz. Nah, itu boleh nggak ya, Ustaz? Ini pertanyaannya agak. Boleh. Ya, cita-cita boleh. Tetap belum terlaksana. Sedangkan yang di hadapan kita, masih banyak yang bisa kita laksanakan terkait dengan pengajaran Al-Quran dan Karim. Kita misalkan membenarkan bacaan dari teman kita, bagaimana membaca huruf qalqalah, membaca idgham, membaca ihfa, itu bagian daripada mengajarkan Al-Quran. Kemudian tadi yang kecilnya memang di TPA, karena saya pikir rata-rata kita itu harus memiliki selang kanal untuk transformasi keilmuan kita. Ada kanal, karena itu ada saluran di mana untuk menyalurkan apa yang kita pelajari. Teman-teman RTA memang fokusnya di tahfidz, tetapi bagaimana memiliki binaan. Memiliki binaan itu nanti berkaitan dengan Al-Quran. Bisa mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang mujawwad atau murattal, sehingga nanti apa yang dipelajari itu terus mengalir. Tapi kalau kita endapkan pada diri kita, ya lama-lama jadi satu endapan yang di bawah makin tertumpuk di bawah, susah untuk nanti ke atas, itu menjadi kurang sehat. Bahasanya gini, sekarang ini lagi turun hujan. Tanah ini ketika hujan ada 3 macam. Satu adalah ada tanah yang kena hujan, kemudian terus airnya sampai di tanah, itu 11 jam. Nggak ada apa-apa. Maksudnya tidak menumbuhkan sesuatu dan juga tidak menahan air itu. 12, itu yang pertama. Yang kedua, ada tipe tanah kemudian dia yang menahan air. Airnya itu ditahan di tanah, sehingga orang bisa mengambil manfaat dari air itu. Hanya memang dari itu saja. Itu tipe yang kedua. Yang ketiga adalah tanah ketika hujan deras, seperti di tempat saya ini, Allah maj'al sayyiban nafi'an, itu kemudian airnya masuk ke dalam tanah, di tanah kemudian ditahan, kemudian dimunculkan dalam bentuk tanaman. Tanaman ini tumbuh, berbuah, berbunga, bisa mengambil manfaat, bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang. Kita yang ada di rumah tahfidz itu juga demikian. Kita dapat ilmu, ada kalanya santri ada 3 macam. Ada, mohon maaf, yang kemudian dapat ilmu kemudian ya bablas hilang, selesai. Ada santri kemudian yang dapat ilmu kemudian dinikmati untuk dirinya sendiri. Ada tipe santri yang kemudian dapat ilmu kemudian bagaimana ini bermanfaat bagi orang lain. Nah,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu adalah tipe santri yang sedikit ilmu yang dimiliki sudah bisa dimanfaatkan orang lain. Waktu itu juga tanpa harus menunggu airnya itu banyak baru nanti bisa dimanfaatkan orang lain. Hujan, rintik-rintik, gerimis bisa bermanfaat. Hujan deras bisa memberi manfaat juga. Nah gitu. Kalau misalkan Mbak Putih mau membangun rumah tahfidz, itu satu yang baik juga. Sekarang ini bukan berarti tidak boleh untuk mengajarkan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran, tetapi memang harus bisa memulai dari sekarang sehingga nanti basicnya, fondasi dasar rumah tahfidz yang akan berjalan itu sudah memiliki fondasi dibangun sejak sekarang atau sejak dini ini. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Mungkin tadi ada yang sempat raise hand ya? Ada yang ingin open mic? Mbak Sabila Khairiyah agak miring-miring, terus saya nontonnya gimana ini? Nontonnya agak miring juga nih. Tanya agak miring. Prof, Profesor, ada yang mau ditambahkan? Silakan Prof kalau ada yang ditambahkan. Ada Tat sebenarnya Tat. Tapi di luar materi ini boleh nggak Tat ya? Boleh kita masukkan saja. Ini terkait ini sih Tat. Nah terkait gini. Jadi ada teman saya yang nitip pertanyaan Tat. Baru ingat nih. Ya. Jadi ini pertanyaannya Tat. Dia ini kan nyantri gitu. Nah, intinya di sebuah rumah Quran gitu atau di pondok gitu. Tapi dia juga kuliah. Nah, jadi kondisinya ini hafalannya dia ini agak terhambat gitu kan ya. Karena kuliahnya. Nah, terus dia tuh keinginan pingin nge-review, pingin merojaah hafalannya lagi. Nah, tetapi pingin fokus, bener-bener fokus gitu, kayak ngelepas kuliahnya dulu gitu, dan aktivitas lain di luar itu. Mungkin kayak misal ikut daurah atau semacamnya gitu. Nah, tetap juga dia itu kayak ngebebanin di luar Qur'annya itu loh, Tat. Maksudnya dia juga punya tugas di kuliah dan dia punya amanah-amanah lain di banyak organisasi misalnya, aktivis gitu kan dianya. Nah, itu gimana ya, Tat? Karena dia ingin fokus Quran tetapi ninggalin amanah, atau gimana? Maksudnya, gimana solusi terbaiknya ketika orang ini pingin fokus hafalannya, pingin murojaah. Tetapi kalau misalnya pengen kayak gitu, dia ninggalin amanah-amanah yang udah jadi tanggung jawabnya. Oke. Terima kasih, Prof. Nah, gitu. Entah itu dia tetap menjalanin amanahnya, atau dia fokus sama hafalannya dulu. Nah, itu gimana? Ya kalau khair. Ini bukan berarti di luar tema, ini masih masuk dalam tema kajian kita. Jawaban saya mungkin bisa menjadi satu saran. Karena boleh jadi ini beliau adalah seorang aktivis. Saya menjadi ingat tahun 2005 atau 2006 ya, ketika menawarkan diri saya untuk diangkat sebagai seorang murid. Jadi kalau angkatlah saya sebagai seorang murid kan gitu. Ternyata guru ini mengatakan ingin menjadi hafal Al-Quran. Syaratnya satu, kamu tidak boleh aktif di luar kegiatan perkuliahan. Jadi hanya boleh dari asrama Azhar ke kampus, kemudian terstruktur hafalan. Tapi saya tipenya kan suka dulu kegiatan PPI atau PPM itu. Sehingga kemudian tertolak. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran itu perlu fokus. Ya, termasuk juga murojaah juga perlu fokus dan juga ketekunan. Akan tetapi kemudian saya menilai diri saya bahwa menilai saya nggak bisa untuk menggabungkan kegiatan dalam satu. Apalagi yang satu menuntut fokus untuk hafalan Quran, satu lagi fokus dalam kegiatan kemahasiswaan. Akhirnya dalam waktu itu kemudian saya hanya bisa mengambil
hafalan hanya sebatas syarat untuk ini sampai di perkuliahan, tidak sampai 30 juz tapi 8. Berikutnya itu kan kemampuan saya, karena saya mengetahui kemampuan seperti itu. Nah, untuk teman tadi seyogianya dia berusaha untuk mempelajari sejauh mana kemampuan dia untuk manajemen waktu, manajemen dirinya. Ya, saya kan tidak tahu bagaimana kemampuannya. Yang kedua adalah mengetahui skala prioritas, mana yang menjadi prioritas untuk saat ini ada dia kerjakan. Apakah dia akan murojaah, apakah dia itu fokus di amanah dakwahnya atau kegiatan perkuliahannya itu. Dan beliau menjadi lebih tahu skala prioritas. Apakah dua kegiatan bisa di-merger, murojaah dengan amanah dakwah atau murojaah dengan kuliahnya, atau di-merger 3 sekalian, membagikan waktu 24 jam dibagi ketat. Murojaah jam sekian sampai sekian. Urusan amanah dakwah sekian sampai sekian, perkuliahan sekian sampai sekian. Dia ketat dan dia harus harus ada yang mengontrol, ya, sehingga nanti bisa dievaluasi. Ini sebagai saran dari saya, dan apa yang saya sampaikan kan belum tentu cocok yang bersangkutan, karena harus kembali kepada kemampuan masing-masing, kembali kepada manajemen waktu, manajemen diri dari yang bersangkutan. Itulah nanti tugas profesor menyampaikan kepada yang bersangkutan terkait dengan kompetensi yang dia miliki, pakai skala prioritasnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, gitu, bagi manajemen diri yang bagus, ya. Oke, Allah alam bisawab. Ya, karena emang itu sih kayak masih bingung, karena dia juga iri sama teman-temannya yang hafalannya udah banyak gitu kan, yang murojaahnya juga lancar gitu. Tapi juga ketika memutuskan seperti itu, dia ninggalin amanah-amanah yang ada di luar gitu. Makanya masih bingung ya. Bagaimana sekarang ini amanah yang ada selesaikan sampai pada waktu yang ada, yang waktu yang tertulis. Kemudian komitmen untuk murojaah juga dibangun dari sekarang. Insya Allah kalau misalkan faiza azam tafatawakallah, di mana roja itu berazam untuk murojaah, insya Allah kasih jalan. Waktu saya jadi boleh dibilang aktivis, bukan aktivis ala mahasiswa gitu, memiliki waktu belajar yang sangat singkat, sehingga dalam perjalanan pulang dari kegiatan sampai ke asrama di bis, kemudian saya membaca buku diktat perkuliahan 10-15 menit, tapi menjadi quality time. Dan saya merasakan itu lebih mudah dipahami, mudah memahami pelajaran dibanding ketika saya memiliki waktu 4 jam duduk di kamar baca-baca, belum tentu masuk. Kenapa? Karena memiliki persepsi bahwa saya masih punya banyak waktu, saya masih punya waktu, sehingga kalau sekarang nggak paham, nanti juga akan paham, mengulur-ngulur. Tetapi ketika saya dalam kondisi yang misalkan kegiatan ke sana kemari, waktu yang sebentar, kemudian saya memahamkan, saya tidak punya waktu lain selain sekarang, berarti saya harus paham, memahami, dan juga memahami. Nah, itu kembali pada diri masing-masing, ya. Bukan berarti gini, saya mungkin agak ekstrim. Bukan berarti dia sudah meninggalkan amanah dan perkuliahan, kemudian lantas murojaah menjadi lancar. Belum tentu. Maka kembali kepada pribadinya, ya, pribadi pada dia masing-masing. Atau misalkan ketika dia memiliki kegiatan, memiliki aktivitas dakwah berjalan dengan baik, bisa jadi murojaahnya akan berjalan dengan lancar, karena dia memahami bahwa waktunya tidak banyak, dan dia harus sungguh-sungguh dalam murojaah itu. Komitmen. Ada waktu khusus, dan itu harus istiqomah pada waktu itu. Ba'da Isya misalkan, itu di waktu apapun kegiatannya, sudah cancel, waktu itu saja. Atau ambil waktu dari maghrib sampai Isya. Apapun kegiatannya, harus di-cancel. Kalau ada HP berdedik, nah bahasanya disapeh. Sapeh itu apa ya? Disapeh itu adalah meninggalkan HP dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Kecuali kalau misalkan orang tua yang handphone baru diangkat. Karena tidak membuka WhatsApp, tidak membuka Bip, tidak membuka Signal, tidak membuka Telegram, tidak membuat Facebook, apalagi media sosial, tidak buka. Coba komitmen itu dulu, Prof. Sampaikan pada yang bersangkutan, kalau mau komitmen murojaah, dicoba dari maghrib sampai Isya, itu waktu untuk murojaah. Itu cukup panjang loh, waktu maghrib sampai Isya. Jangan ada kegiatan selain murojaah, setelah sholat maghrib sampai dikumandangkan waktu Isya. Kalau misalkan dia tidak, nggak bisa. Nah, yang waktu singkat saja Anda tidak bisa konsen. Bagaimana kalau Anda meninggalkan amanah dan perkuliahan dan sebagainya hanya untuk murojaah? Apakah bisa fokus dan bisa menjamin? Ya, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat yang mungkin hanya bisa diterapkan pada diri saya, belum tentu pada yang lain. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit. Allah alam bisawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah, Ustaz.
Alhamdulillah. Cukup guys. Tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Talkis atas materinya hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan